Ribuan orang rela bakar puluhan juta demi ikut kelas saham premium, berharap dapat rahasia cepat kaya. Nyatanya, materi yang diajarin cuma rangkuman buku usang yang gak pernah bikin retail menang lawan algoritma. Coba lo absen di bawah, siapa yang pernah ngerasa ketipu kelas trading berbayar? Di sepertiga kiri pandangan lo, tumpukan sertifikat seminar bodong hangus terbakar menjadi abu, sementara sisi kanan dibiarkan gelap gulita tanpa harapan. Lo selama ini dicekoki silabus palsu yang sengaja didesain bukan buat bikin pintar, tapi buat nyetak lo jadi donatur tetap. Industri edukasi finansial itu bisnis triliunan rupiah yang hidup dari kebingungan lo di depan layar. Mereka sengaja melempar istilah teknikal rumit macam Fibonacci atau Elliott Wave biar otak lo ngerasa tertinggal. Begitu mental jatuh, lo bakal dengan ikhlas buka dompet buat beli solusi instan. Lo dipaksa merasa butuh dibimbing langkah demi langkah, seolah pasar saham itu bangku sekolahan dasar. Padahal, kurikulum yang beneran ngajarin lo cara bertahan hidup di bursa nggak pernah dicetak secara massal. Materi aslinya dirahasiakan rapat oleh kelompok elit penguasa likuiditas. Semester 1 dalam kurikulum bodong selalu diisi dengan dongeng analisis fundamental dan valuasi perusahaan. Lo diajarin ngitung rasio laba rugi sampai mata berdarah, lalu disuruh nabung rutin setiap bulan. Ini adalah jebakan pertama buat ngunci modal lo di saham stagnan. Coba lirik sepertiga kiri layar lo sekarang. Ada tumpukan laporan keuangan perusahaan tebal yang mendadak hancur masuk mesin penghancur kertas, menyisakan ruang hitam pekat di kanannya. Fundamental itu penting, tapi di pasar saham lapis 3, Bandar nggak pernah peduli sama angka-angka itu. Semester 2 versi seminar mahal biasanya fokus ngajarin narik garis warna-warni di atas chart hijau merah. Lo disuruh ngafalin ratusan pola lilin aneh yang katanya bisa nebak masa depan. Kenyataannya, indikator teknikal lo itu cuma ngukur pergerakan masa lalu. Bandar punya akses langsung buat ngelihat di mana mayoritas retail masang titik potong kerugian. Garis support yang lo gambar dengan penuh kebanggaan itu sebenarnya adalah target operasi mereka. Begitu harga dijatuhkan menembus batas itu, lo bakal panik jualan massal. Belajar baca indikator teknikal tanpa paham aliran uang itu ibarat orang buta disuruh nyetir mobil balap. Lo merasa keren udah pegang setir, padahal lo lagi meluncur kencang menuju jurang kehancuran. Sang predator butuh mangsa yang merasa pintar agar likuiditas tetap jalan. Buat ngebongkar cara kerja Bandar, lo harus berani ngerombak total sistem belajar dari titik nol paling bawah. Lo butuh struktur pembelajaran mandiri bertahap, layaknya ilmu akademik kelas berat. Sebuah peta jalan brutal yang berani ngelawan arus utama tanpa basa-basi. Gua bakal bedah kerangka kurikulum rahasia yang biasa dipakai para eksekutor pasar tingkat tinggi. Semester sejati pertama nggak ada hubungannya sama membaca garis atau menghitung dividen. Fokus utama lo harus tertuju pada pemahaman psikologi massa dan struktur manipulasi likuiditas harian. Visual di sisi kiri menampakkan sebuah boneka kayu yang digerakkan oleh senar tipis tak terlihat dari atas kegelapan ruang. Boneka itu adalah representasi ego lo sendiri. Sebelum lo belajar mengendalikan portofolio, lo wajib belajar menjinakkan rasa takut dan serakah. Di semester awal ini, tugas lo cuma satu, duduk diam dan perhatikan bagaimana berita direkayasa. Jangan pernah tekan tombol beli. Catat setiap kali ada rilis berita bagus di media lokal, lalu pantau pergerakan harga sahamnya di hari yang sama secara detail. Lo bakal nemuin pola mengerikan yang selalu berulang tanpa gagal sedikit pun. Saat berita positif dipompa habis-habisan oleh media massa, harga saham justru sengaja dibanting turun. Itu adalah fase distribusi, di mana Bandar pakai narasi indah buat membuang barang ke pangkuan retail. Kurikulum mandiri lo harus memisahkan antara realitas pasar dan ilusi berita. Lo wajib mencatat anomali ini setiap hari, sampai otak lo secara refleks curiga setiap melihat judul bombastis. Ini adalah fondasi utama agar lo nggak pernah lagi jadi korban FOMO murahan. Masuk ke semester 2, lo mulai belajar anatomi pergerakan order book yang sebenarnya. Buang jauh-jauh ilmu tape reading basi yang diajarin mentor Instagram. Lo harus melatih mata buat menangkap fraksi detik saat antrian beli palsu mendadak dicabut oleh sistem otomatis. Tembok jutaan lot yang tiba-tiba lenyap itu disebut sebagai spoofing tingkat tinggi. Eksekutor Bandar pakai trik ini buat ngejebak retail masuk ke dalam antrian paling depan. Begitu lo terperangkap, harga langsung disiram tanpa ampun menembus batas bawah tanpa halangan. Lihat sepertiga kiri pandangan lo yang kini menampilkan benteng batu runtuh berkeping-keping, meninggalkan kehampaan kelam di sisi seberangnya. Benteng ilusi itu adalah pertahanan yang lo bangun dari teori-teori usang. Semester 2 bakal merobohkan seluruh dogma teknikal yang lo puja selama ini. Lo harus mulai mencatat siklus waktu, kapan manipulasi antrean ini sering terjadi. Bandar manusia juga butuh istirahat, dan algoritma mereka punya jam kerja spesifik untuk melakukan eksekusi masif. Mencari kelemahan fatal dari rutinitas mesin ini adalah tugas akhir semester 2 lo. Kurikulum ini memang berat, nggak menjanjikan cuan instan yang bisa langsung buat pamer mobil sport sewaan.
lo bakal dijejali fakta pahit bahwa pasar modal adalah arena peperangan psikologis paling brutal di dunia. Mereka yang lemah pasti akan dilindas tanpa ampun. Tapi begitu lo berhasil menguasai dasar pergerakan likuiditas dan manipulasi sentimen ini, mata lo bakal terbuka lebar. Lo nggak akan lagi ngeliat grafik sebagai garis acak tak bermakna. Lo bakal ngeliat jejak kaki raksasa yang sedang mengendap-endap mencari mangsa segar. Di semester berikutnya, kurikulum akan melangkah masuk ke wilayah yang jauh lebih gelap. Lo bakal belajar membaca kode broker, melacak dompet asing abal-abal, dan mendeteksi operasi pencucian saham lintas sekuritas. Pertanyaannya, seberapa kuat mental lo buat nerima kenyataan manipulasi ini? Kalau lo gampang menyerah lihat portofolio minus 10%, mending lo mundur sekarang juga dari pasar. Gak usah buang waktu ngerakit kurikulum kalau ujung-ujungnya lo tetap milih jalan pintas berlangganan sinyal trading bodong. Tapi kalau lo punya nyali, bersiaplah naik level. Transisi menuju semester 3 membutuhkan pemahaman mutlak tentang anomali volume di luar kewajiban. Ada rahasia pergerakan senyap yang selalu terjadi tepat 1 hari sebelum ledakan harga besar-besaran dimulai. Sebuah pola yang mustahil disembunyikan oleh sistem keamanan sekuritas manapun di negeri ini. Kalau lo berhasil mertas pola volume senyap ini, lo bakal punya kunci untuk masuk persis berdampingan dengan sang penguasa pasar. Lo bukan lagi pengekor yang telat masuk saat pesta mau bubar. Rahasia volume senyap inilah yang bakal kita bongkar tuntas selanjutnya. Rahasia volume senyap ini adalah jantung dari silabus semester 3 loh. Saat harga saham stagnan berhari-hari bak orang mati suri, di sanalah operasi pengumpulan barang terbesar sedang dieksekusi diam-diam. Bandar menyedot likuiditas tanpa memicu sedikit pun riak kepanikan di permukaan bursa. Lirik sepertiga kiri pandangan lo. Ada grafik volume transaksi yang tiba-tiba kempes menyentuh dasar jurang terdalam, menyisakan ruang hitam pekat di sisi kanannya. Kekosongan indikator volume ini bukan berarti pasar kehilangan minat, melainkan sengaja dikeringkan oleh sang pengendali sirkulasi barang di balik layar. Di fase pengeringan atau dry up ini, lo wajib masuk laboratorium analisis volume secara intensif. Ilmu volume price analysis alias VPA bakal jadi pisau bedah utama lo buat menguliti niat asli bandar. Harga boleh aja diam stagnan, tapi jejak volume nggak akan pernah bisa bohong. Lo harus mencatat dengan tingkat presisi tinggi, broker mana yang terus-menerus menampung barang buangan retail saat harga sengaja ditahan turun. Di sini lo mulai membedah anatomi broker summary harian. Lo nggak lagi ngeliat nama sekuritas biasa, tapi melacak afiliasi jaringan para paus raksasa. Sepertiga kiri layar menampakkan jaring laba-laba neon menyala yang menghubungkan puluhan logo sekuritas kecil, berlatar kegelapan absolut di sebelahnya. Jaringan rahasia inilah yang dipakai bandar buat mecah pesanan raksasa jadi kepingan ribuan lot kecil, agar lolos dari radar pemantauan otoritas bursa konvensional. Semester 3 kurikulum ini memaksa lo jago mengendus bau amis pencucian saham antar broker. Bandar itu pantang pakai satu akun tunggal buat akumulasi. Mereka saling lempar barang dari sekuritas Y ke sekuritas Z, bikin seolah-olah pasar sangat liquid, padahal cuma transaksi fiktif belaka. Tugas rutin lo tiap sore setelah bursa tutup adalah mengumpulkan serpihan data transaksi yang berserakan ini. Jangan pernah telan mentah-mentah daftar pembeli dan penjual teratas. Seringkali, sekuritas yang jualan paling banyak adalah pihak sama yang lagi nampung barang curian di pasar negosiasi. Trik manipulasi pasar negosiasi ini selalu terlewat dari silabus amatiran. Bandar memindahkan blok saham raksasa di pasar gelap dengan harga super diskon, lalu merusuh di pasar reguler buat nyiptain tren palsu. Kalau lo nggak teliti ngecek transaksi nego, lo bakal buta arah sepenuhnya. Lo perlahan mulai mampu membedakan mana akumulasi organik murni dan mana distribusi yang disamarkan jadi akumulasi. Saat asing palsu terus memborong, tapi harga saham malah makin nyungsap ke kerak bumi. Itu bukan diskon besar-besaran. Itu murni proses buang barang terencana yang sangat rapi. Lihat pojok kiri lo. Tumpukan karung berlogo dolar palsu bocor mengeluarkan pasir hitam beracun. Tertelan pekatnya malam di sebelah kanan. Pasir hitam itu adalah sisa modal retail yang terus disedot oleh akun-akun asing jadi-jadian. Mereka sengaja pakai paspor luar negeri cuma buat nipu lo. Lo harus sadar, kalau institusi asing kelas kakap nggak akan pernah nyentuh saham gorengan lapis 3 dengan likuiditas receh. Kalau lo nemuin anomali broker luar negeri tiba-tiba agresif masuk ke saham gocap tak bernilai, insting predator lo harusnya langsung menyala waspada. Kurikulum semester 3 ini emang brutal, karena lo dipaksa mencurigai semua data mentah yang disajikan aplikasi sekuritas. Lo beralih dari penganut tren garis menjadi detektif pergerakan uang pintar. Lo mulai menghitung persentase kepemilikan retail yang pelan-pelan tergerus habis oleh akun-akun misterius afiliasi bandar. Saat persentase kepemilikan saham di tangan publik retail sudah menipis ekstrim, bandar bakal mulai menguji seberapa enteng perlawanan di antrean harga atas. Mereka iseng melempar 100 lot peluru kosong ke pucuk buat ngelihat apakah masih ada retail nyangkut yang nekat jualan massal. Kalau harga langsung loncat naik tanpa ada guyuran balasan yang berarti, itu sinjal hijau menyala bahwa fase akumulasi telah selesai sempurna.
Barang incaran udah terkunci rapat di dalam brankas elit. Disinilah lo bersiap menyusun strategi masuk paling mematikan sebelum ledakan harga sesungguhnya beneran terjadi. Sepertiga kiri visual menampakkan sebuah granat emas berkilau dengan pelatuk yang setengah ditarik, melayang statis di atas jurang gelap yang mematikan. Granat tajam itu adalah saham yang suplai pasarnya sudah kering kerontang. Sekali pelatuk itu lepas, harganya bakal melesat kencang menembus lapisan stratosfer tanpa hambatan. Begitu lo lulus membaca jejak akumulasi senyap yang rumit ini, lo resmi melangkah tegap ke semester 4 kurikulum mandiri lo. Di tahap level tinggi ini, lo nggak lagi membahas trauma masa lalu atau menebak tren palsu. Lo bakal fokus mempelajari manuver perang paling ganas di bursa. Semester 4 ini secara khusus dinamakan fase partisipasi agresif. Lo diajarin cara numpang akrobat di atas ombak buatan bandar tanpa terlempar saat mereka membanting setir mendadak. Lu belajar ngitung batas resiko dan menempatkan diri sebagai bayangan parasit yang menyedot cuan dari pergerakan raksasa mereka. Bandar yang kejam selalu nyiptain pola jebakan bear trap mematikan sesaat sebelum harga beneran diterbangkan ke langit. Mereka sengaja banting harga menembus level support paling dalam untuk terakhir kalinya. Tujuannya murni buat ngusil penumpang gelap cerdas kayak lo yang berhasil melacak jejak akumulasi awal mereka. Visual kiri lo menampilkan sebuah pintu jebakan baja yang tiba-tiba menganga terbuka lebar, sementara sisi kanan tetap gelap gulita tanpa dasar. Jatuhnya harga secara brutal ini bukan pertanda kiamat finansial, tapi justru ujian ketahanan mental terakhir dari sang dalang. Lo bakal diuji buat tetap tenang. Mayoritas investor retail amatir akan panik sejadi-jadinya dan nekan tombol cut loss tepat di titik paling bawah jurang manipulasi tersebut. Darah berceceran di lantai bursa akibat histeria massal. Tapi karena lo udah pegang data volume kering dari semester sebelumnya, lo justru berani nambah muatan. Keberanian gila dalam menahan panik inilah pembeda utama antara investor gajian yang gampang digorok dan sniper berdarah dingin yang paham aturan permainan. Lo tahu persis bahwa aksi banting harga tanpa disertai volume distribusi besar hanyalah gertakan sambil murahan buat merampas sisa barang di tangan publik. Tepat di titik keputusasaan massal itulah lo melakuin eksekusi beli di level support palsu tersebut. Lo menari angkuh di atas tangisan retail lain yang berhamburan lari. Kurikulum jalanan ini perlahan menggembleng nurani lo menjadi beku. Karena di medan perang bursa saham memang tidak ada tempat untuk sisa empati. Begitu sisa barang retail terakhir berhasil dirampas tuntas, bandar langsung narik tuas gas pol-polan. Harga seketika terbang puluhan persen dalam hitungan menit melewati celah antrean over yang sengaja dikosongkan. Lo duduk manis menikmati saldo portofolio yang meronjak liar mengikuti tarian mesin penyedot likuiditas kelas kakap rega. Tapi euforia kemenangan sesaat ini adalah gerbang pembuka menuju semester kelima, fase puncak paling mematikan dari seluruh rangkaian kurikulum kuliah saham lo. Gimana caranya lo tahu persis kapan harus merealisasikan cuan sebelum bandar membuang seluruh muatan busuknya kembali ke bangkuan lo? Kapan pesta gila ini beneran berakhir berantakan? Pesta gila ini selalu ditandai dengan ledakan kembang api euforia massal di seluruh grup Telegram dan tajuk berita utama finansial. Saat semua orang tiba-tiba merasa jadi pakar saham dan pamer screenshot profit hijau, di detik itulah mesin pembantai bandar mulai dinyalakan. Sepertiga kiri layar menampakkan sebuah jam pasir yang pasir emasnya perlahan habis terkuras, berlatar kegelapan absolut tanpa ujung di sisi kanannya. Waktu lo buat keluar dari pasar makin sempit saat volume transaksi harian tiba-tiba meledak mencapai rekor tertinggi pesanjang masa. Ledakan volume di pucuk harga ini bukan pertanda tren naik bakal berlanjut terus menuju bulan. Itu adalah anomali climax stop, sinyal kematian nyata di mana bandar butuh likuiditas raksasa dari para retail serakah untuk membuang seluruh muatan mereka tanpa sisa. Lo wajib lulus semester 5 ini dengan kepala dingin dan insting pembunuh ekstra tajam. Ilmu yang lo butuhkan sekarang adalah deteksi distribution phase. Lo harus bisa membaca pola manipulasi harga yang ditahan stagnan di area resistensi tertinggi berhari-hari lamanya. Lirik pojok kiri lo, ada timbangan besi berkarat yang tiba-tiba anjlok berat sebelah, sementara sisi kanan tetap gelap gulita. Harga saham dibikin seolah masih kuat, padahal di balik layar terjadi perpindahan jutaan lot dari saku elit langsung ke portofolio retail. Bandar sengaja mancing adrenalin lo dengan narasi laporan keuangan yang super mengkilap atau aksi korporasi fiktif. Mereka bakar uang buat bayar media massa dan puluhan influencer pasar modal agar terus memompa target harga yang makin gak masuk akal buat dicapai. Kurikulum ini memaksa lo membuang segala bentuk ego dan ketamakan purba yang bersarang di kepala. Saat indikator teknikal macam RSI atau MACD menjerit kepanasan di area overbought, retail amatir justru sibuk nambah posisi pakai uang panas dari pinjaman online. Di sepertiga kiri pandangan lo, kawanan domba berbulu lebat berjalan beriringan masuk ke dalam lorong rumah potong hewan, ditelan kegelapan pekat di sebelahnya. Domba itu adalah representasi sempurna dari retail FOMO yang sukarela menyerahkan lehernya demi janji cuan yang semu. Tugas akhir lo di semester 5 adalah menekan tombol jual tanpa ada keraguan 1/1000 detik pun. Lo harus keluar mendahului kerumunan bodoh itu, buang semua barang lo ke antrian bid para retail yang lagi mabuk kepayang mengejar pucuk harga. Jangan pernah menoleh ke belakang atau menyesali kalau harga ternyata masih dipompa naik beberapa persen lagi keesokan harinya.
Sisa kenaikan itu adalah jebakan terakhir yang sengaja ditinggalkan bandar buat menyapu bersih sisa likuiditas dari kantong orang-orang yang telat merespons. Visualisasi Kirilo menampilkan segelas anggur merah yang tumpah, membasahi tumpukan dokumen transaksi berdarah, menghilang dalam hitamnya sisi kanan. Pesta para elit telah usai. Mereka sudah mengemas uang triliunan rupiah hasil kerja keras seumur hidup mayoritas retail kelas bawah. Saat bandar selesai cuci tangan dan menarik seluruh order perlindungan mereka, harga bakal dibanting jatuh bebas tanpa ada penahan sama sekali. Layar sekuritas bakal dipenuhi antrean over berjuta lot yang mengunci mati pergerakan. Nggak ada jalan keluar bagi penumpang telat. Kurikulum mandiri ini bukan teori usang buat lo pajang di dinding kamar. Ini manual bertahan hidup paling kejam yang harus lo hafalkan di luar kepala. Kalau lo gagal mendeteksi klimaks distribusi ini, seluruh ilmu akumulasi dari semester sebelumnya bakal sia-sia. Banyak yang ngerasa udah jago karena berhasil nyerok di bawah dan profit puluhan persen. Tapi mereka akhirnya bangkrut juga karena gagal mengendalikan tombol jual. Keberhasilan sejati di bursa itu cuma bisa diukur dari seberapa banyak cash yang berhasil lo tarik keluar. Sepertiga kiri layar memperlihatkan sebuah brankas baja tebal yang ditutup rapat lalu dikunci ganda, meninggalkan keheningan gelap di sudut berlawanan. Uang di layar aplikasi lo itu cuma deretan angka ilusi, keuntungan belum nyata sampai uang itu masuk rekening bank lo. Lo perlahan bermutasi dari seorang trader naif menjadi mesin pembaca likuiditas berdarah dingin. Silabus jalanan ini sudah mengubah struktur DNA finansial lo secara permanen. Lo nggak lagi bereaksi terhadap pergerakan running trade, lo malah bisa memprediksi kemana arah manipulasinya. Tapi ada satu ujian terakhir sebelum lo beneran layak disebut lulusan kurikulum elit ini. Ujian yang bakal membongkar rahasia paling hitam dari intervensi regulator dan bagaimana para penguasa modal bisa berkelit dari jerat hukum saat mereka menghancurkan perusahaan publik. Di titik ini kita bakal ninggalin urusan order book dan masuk ke wilayah perang kotor aksi korporasi. Gimana caranya bandar pakai celah right issue atau reverse stock buat ngerampok legal hak kepemilikan lo tanpa perlu keluar keringat sedikit pun di pasar reguler. Perampokan legal lewat aksi korporasi ini adalah materi skripsi yang bakal nentuin kelulusan lo dari medan perang. Bandar nggak perlu repot banting harga tiap hari kalau mereka bisa ngeluarin jurus right issue jumbo dengan harga eksekusi super murah di bawah pasar. Sepertiga kiri layar menampakkan mesin cetak kertas raksasa yang terus memuntahkan lembaran saham baru, menyisakan ruang gelap tak berujung di kanannya. Mereka mencetak miliaran lembar dari udara kosong, mengencerkan nilai aset real lo sampai menyusut jadi remah-remah sampah yang tidak berharga. Kalau lo nggak punya sisa peluru tunai buat nebus hak right issue tersebut, persentase kepemilikan lo otomatis tergerus habis. Modal yang lo kumpulin dari sisa keringat kerja keras bertahun-tahun, langsung hangus terbakar inflasi internal perusahaan. Ini manipulasi tingkat dewa berkedok ekspansi. Skenario lebih sadis muncul lewat jebakan reverse stock yang merobek logika. Ribuan lembar saham gocap lo tiba-tiba digabung paksa jadi ratusan lembar dengan dalih penyelamatan status emiten. Secara matematis nilainya terlihat sama, tapi bandar punya ruang hancurin harga kembali ke dasar. Lirik pojok kiri lo, sebuah pisau daging raksasa membelah tumpukan koin emas perlahan menjadi potongan debu kecil, tertelan hitamnya malam di sisi berlawanan. Ini adalah siklus pembantaian berulang tanpa batas waktu. Retail buta silabus jalanan bakal terus jadi sapi perah bursa. Lulus dari kurikulum keras ini bukan berarti lo bakal selalu cuan tanpa pernah memotong kerugian. Kelulusan sejati tercipta saat otak lo secara refleks mendeteksi anomali aksi korporasi dan manuver order book, lalu langsung cabut nyelamatin sisa modal sebelum gerbang keluar dikunci. Bursa saham bukan panti asuhan, ini arena gladiator tempat si miskin mensubsidi si kaya lewat ketidaktahuan berulang. Keserakahan selalu butuh sponsor utama, dan kebodohan analisismu adalah penyumbang dana terbesarnya. Coba tantang logika gua di bawah, mending nyesal telat beli atau nangis darah nyangkut selamanya.